Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ismail Fajar Nabil Naufal dengan NIM 2222141004. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai garis besar isi Al-Quran. Metode penelitian ini menggunakan cara metode kualitatif literatur review atau tinjauan pustaka untuk mengetahui garis besar isi dari Al-Quran, sehingga yang telah dilakukan mendapati hasil mengenai garis besar isi Al-Quran meliputi pengertian Al-Quran mulai dari secara bahasa maupun istilah, cara turunnya Al-Quran, struktur dan bagiannya, isi pengertian tafsir, beberapa ayat yang memiliki makna tentang dasar ajaran Islam dan kehidupan, bahasa Al-Quran, keunikan gaya bahasa Al-Quran, metode-metode tafsir Al-Quran, tafsir terkenal ulama tafsir, dan juga pengaruh dan penerapan Al-Quran dalam kehidupan Muslim. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulnya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat yang terbesar di antara mukjizat yang lain yang ada. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 3 tahun dibagi menjadi 2 fase. Pertama diturunkan berada di Mekah dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah, dan untuk yang kedua diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran sebagai amalan praktis pada kehidupan sehari-harinya, apabila kiranya dengan tanpa mempelajari dan memahami, seseorang mustahil untuk dapat mengamalkan di dalam kehidupan nyata. Dalam tulisan ini penulis ingin mengutarakan mengenai pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, struktur dan bagian-bagian, dan juga metode penelitian. Metode yang telah digunakan untuk penelitian ini yaitu jenis metode kualitatif literatur review atau tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk mengetahui garis besar isi Al-Quran melalui pengumpulan sumber-sumber terkait dan kemudian disusun menjadi sebuah laporan penelitian. Pembahasan pengertian Al-Quran menurut bahasa lafaz qira'ah artinya merangkai dan menghimpun, dan qira'ah artinya merangkai huruf dan kata menjadi satu dalam aturan yang tersusun rapi. Al-Quran pada mulanya seperti qira'ah yaitu masdar infinitif. Al-Quran pada mulanya seperti qira'ah yaitu masdar infinitif dari kata qara, qira'atan, Qur'anan. Bahkan menurut istilah, para ulama merujuk pada definisi Al-Quran yang dekat dengan maknanya dan membedakannya dari yang lain. Penjelasan makna Al-Quran secara istilah. Mendefinisikan kalam atau ucapan sebagai kategori yang mencakup semua kata. B. Membatasi kata al-munazzal, diwahyukan, tidak termasuk firman Tuhan yang merupakan firman khususnya. Sementara terbatas atau al-muta'abbad bi tilawati, membaca sebagai bentuk ibadah, tidak termasuk hadis minggu dan hadis qudsi. D. Hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Cara turunnya Al-Quran. Allah SWT telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar digunakan untuk membimbing umat manusia. Asal-usul Al-Quran dalam peristiwa yang besar dan juga menunjukkan tempatnya berhubungan dengan para penghuni langit dan bumi. Struktur dan bagian-bagian Al-Quran. Yang pertama, surat. Al-Quran berjumlah yang terdiri dari 114 surat. Masing-masing yang memiliki nama yang mencerminkan isinya. Namun ada juga surah yang telah memiliki lebih dari satu nama, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Qura dan Sab'ul Matsani. 2. At-Taubah disebut juga Bara'ah. 3. Al-Isra disebut juga Bani Israil. 4. Fatir juga dikenal dengan Al-Malikah. Ghafir disebut juga Al-Mu'minun. Fusilat juga dikenal sebagai Hamim As-Sajdah. Al-Insan juga dikenal sebagai Ad-Dahr. Al-Mutaffifin disebut juga At-Tatfif. Al-Lahab juga dikenal sebagai Al-Masad. Yang kedua, ayat. Ayat adalah bagian terkecil yang ditemukan dalam Al-Quran yang merupakan komponen dasar dari surah. Dari 114 surah Al-Quran terdapat 6.200 ayat yang berdasarkan perhitungan ahli Kufah yang berasal dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib
Abdullah Sulami Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, hizb. Hizb berarti kelompok. Hizb dalam Al-Quran memudahkan kita untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir, ruku'. Ruku' adalah kumpulan dari banyak ayat yang harus dibaca dalam satu rakaat sholat. Ruku' ditandai dengan huruf Ain yang diletakkan di tepi kanan atau kiri mushaf. Yang selanjutnya, isi Al-Quran. Menurut pendapat sebagian ulama, kandungan Al-Quran meliputi yang pertama pentuntunan untuk percaya, yang kedua tuntunan syariah, yang ketiga petunjuk moral tentang kebaikan dan kejahatan perlu diberikan oleh manusia dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan sosialnya. Yang keempat, kisah manusia pada masa lalu. Yang kelima, benih dan prinsip ilmu. Yang keenam, hukum yang telah berlaku untuk alam semesta. Menurut S. Nasr, sebagai petunjuk abadi, Al-Quran memiliki 3 macam petunjuk bagi manusia. Yang pertama, itu ajaran mengenai keteraturan alam semesta dan tempat umat manusia yang ada di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran berisi ringkasan sejarah manusia, era jelata, raja, orang suci, nabi selama berabad-abad, serta semua kesulitan yang telah menimpa mereka. Yang ketiga, Quran mengandung sesuatu yang begitu sulit dijelaskan ke bahasa. Beberapa ayat yang memiliki makna tentang dasar ajaran Islam dalam kehidupan. Misalnya Al-Baqarah ayat 255 dan juga Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya bahasa Al-Quran. Abu Zakaria Al-Farra wafat pada tahun tertutup. Bahasa Al-Quran. Abu Zakaria Al-Farra wafat pada tahun 7 Hijriah telah mengatakan bahwa bahasa Al-Quran merupakan gaya bahasa Arab yang fasih dan secara mutlak. Menurut Abdul Khair Al-Jurzani wafat pada 471 Hijriah menilai bahwa kemujizatan Al-Quran disebabkan adanya susunan bahasa yang sangat-sangat indah, harmonis dengan setiap kata, maka timbullah hubungan timbal balik antara kata yang ada. Zamakhsyari bahwa komposisi Al-Quran tidak mampu ditiru dikarenakan disusun dengan baik maupun sistematis. Selanjutnya, keunikan gaya bahasa Al-Quran. Amsal adalah gaya bahasa Al-Quran yang sangat khas dalam memberikan informasi dan perumpamaan. Bahasa Al-Quran telah menunjukkan bahwa bukan dari bahasa manusia, melainkan berkat dari Allah. Melalui gaya bahasa Amsal Musyarah, Al-Quran menarik perhatian manusia agar memperhatikan pesan yang terkandung dalam ayat. Pengertian tafsir. Tafsir berasal dari kata fasyarah. Secara etimologi bisa diartikan keterangan atau penjelasan yang menerangkan maksud dari lafaz. Metode tafsir Al-Quran. Metode tafsir adalah kerangka digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan teknik merupakan cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang ada di dalam metode. Perkembangan tafsir Al-Quran sejak dulu sampai sekarang garis besarnya ada 4, yaitu ijmali atau global, tahlili, analitis, qarin atau perbandingan, dan maudul, tematik. Dalam penafsiran Al-Quran ada 2 yang dipakai oleh ulama, yaitu al-maqsud, riwayat, dan al-ra'i, pemikiran. Tafsir terkenal dan ulama tafsir. Yang pertama, tafsir Al-Misbah merupakan karya dari Quraish Shihab yang latar belakang oleh ayat di kalimat surat An-Nur. Quraish Shihab menyamakan hidayah Allah dengan Al-Misbah atau pelita yang berada di dalam kaca. Tujuan dua tafsir ini yaitu pertama, adanya pandangan yang baru oleh ulama-ulama yang belum tersebar di Indonesia. Kedua, kritikan yang banyak yang berkaitan dengan Al-Quran adalah keliru pada sistematikanya atau penyusunan ayat dan surat. Padahal sistematika Al-Quran ditemukan istimewa, bisa juga dikenal dengan istilah al-munasabah atau hubungan antara ayat dengan surat. Yang ketiga, Quraish Shihab melihat di Indonesia tidak ada yang meluangkan untuk menulis tafsir dan ada orang yang menghitung sesudah 30 tahun tidak ada yang menulis setelah Buya Hamka dengan nama tafsirnya Tafsir Al-Azhar. Dia menggunakan metode tahlili yang populer dan sesuai kaidah tafsir. Yang kedua, tafsir Al-Azhar. Al-Azhar adalah manifestasi corak pemikiran sekaligus aspirasinya Buya Hamka sebagai seorang ulama dan sastrawan. Tafsir Al-Azhar memiliki hubungan dengan gerakan pembaruan tafsir milik Syekh Muhammad Abduh. Buya Hamka menggunakan metode tafsir muqarrin, yaitu
berupa penafsiran sekelompok ayat yang berbicara antara tema atau masalah dengan membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain ataupun ayat dengan ketika tafsir Kemenak RI tentu berbeda dengan dua tafsir sebelumnya, sehingga banyak dalam penafsirannya semangat bernegara dan sosial kemasyarakatan. Tafsir buatan pemerintah ini juga memiliki nilai otoritatif dalam pendistribusian maupun dalam hal penggunaannya. Dan selanjutnya, pengaruh dan penerapan Al-Quran dalam kehidupan Muslim. Ilmu pengetahuan sebagai bagian penting dalam referensi kehidupan manusia, khususnya dimensi keilmuan Islam. Al-Quran juga berfungsi sebagai pedoman hidup. Peran pengaruh fungsi Al-Quran sebagai sumber pembelajaran atau penunjukan bagi akademisi, praktisi, penyelidik, orang tua, dan lingkungan untuk bersosialisasi. Kesimpulan, garis besar isi Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam jika dibaca menjadi suatu amalan ibadah kepada Allah. Dengan keterangan tersebut, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dan Isa AS serta nabi-nabi yang lain tidak dinamakan Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama-nama lain seperti Alkitab, Kitabullah, Al-Furqan. Garis besar isi kandungan Al-Quran yaitu akidah, ibadah, dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Kandungan Al-Quran meliputi panduan untuk percaya, tuntunan syariah, petunjuk moral, kebaikan, dan kejahatan, kisah-kisah umat manusia di masa lalu, benih dan prinsip ilmu, hukum yang berlaku untuk amalan untuk bagian-bagian Al-Quran yaitu surah, ayat, juz, hizb, dan juga rukuk. Dengan bahasa Al-Quran menunjukkan bahwa bukan bahasa dari manusia, melainkan perkataan Allah. Gaya bahasa Al-Quran memiliki makna yang sangat indah, penuh dengan makna dan pelajaran yang didapat. Melalui gaya bahasa Al-Quran menarik perhatian manusia agar memperhatikan pesan yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Musyawarah bisa menyentuh pikiran, bahkan sampai menyentuh dan menggerakkan perasaan. Maka dari itu manusia tergerak untuk menerima isi terkandungan Al-Quran. Ini cukup sekian penyampaian materi mengenai garis besar isi Al-Quran. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.